nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Ibu yang terkasih, pada sore malam hari ini kita akan melanjutkan rangkaian ekspresi cinta dan kasih kita kepada mereka semua yang telah berpulang ke hadirat Tuhan lewat permohonan indulgensi bagi setiap jiwa yang telah kembali ke rumah Bapa. Kasihanilah mereka yang telah meninggal dunia. Kristus, kasihanilah mereka yang telah meninggal dunia. Bebaskanlah jiwa mereka dari penderitaannya dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini merupakan Jumat biasa pekan ke-30 dan juga merupakan hari ketiga kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, dan satu lagi merupakan Jumat pertama.
3 hal ini yang ingin saya sampaikan dalam renungan hari ini. Pertama, bahwa kita bersyukur di Gereja Katolik kita bisa mendoakan saudara-saudara kita yang masih ada di api penyucian. Mereka berada di api penyucian dan mereka bisa masuk sampai ke surga dengan pertolongan kita. Maka di Paroki Ciamis ini diberi kesempatan kepada umat selama 8 hari berturut-turut kita ekaristi, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Dengan kita imani, dengan cara kita pada hari ini lewat ekaristi, maka kita imani mereka bisa sampai ke rumah Bapa dengan selamat yang disebut dengan indulgensi penuh, mendapatkan pengampunan secara penuh. Dan tentu ada juga yang di rumah, ya, tidak mengikuti ekaristi, ya tidak apa-apa, bisa berdoa lewat puji syukur atau doa rosario atau apapun. Intinya mendoakan saudara-saudara kita yang berpetuan pada bulan November ini. Dan kita yang hadir dalam ekaristi ini bagus nanti pada saat konsekrasi. Kita tahu konsekrasi adalah kehadiran Yesus yang nyata, ya, di mana roti berubah menjadi tubuh Kristus. Ketika diangkat oleh imam, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Ketika juga anggur berubah menjadi darah Kristus, kita percaya dan yakin Yesus hadir di tempat ini, kita berdoa untuk mereka. Lilin sebanyak ini sebetulnya yang paling bagus adalah mendoakan saudara-saudara kita ini adalah hadir. Hadir lewat ekaristi atau hadir lewat online mendoakan, bukan titipan-titipan, ya, tapi titipan banyak sekali, mungkin ada titipan, tetapi adalah mendoakan secara khusus untuk saudara kita yang kita kenal. Sebetulnya ketika merenungkan hari ini, ya, saya ingat akan seorang ibu. Seorang ibu ketika ditinggal oleh suaminya, sudah 25 tahun hidup perkawinan, ditinggal oleh suaminya. Kebiasaan si ibu ini tidak hilang. Memang ibu ini baik sekali. Setiap pagi dia selalu menyiapkan kopi untuk suaminya. Siapkan kopi, ya, di meja supaya suaminya bisa minum kopi kalau pagi-pagi. Itu kebiasaan si ibu ini. Tetapi ketika suaminya sudah dipanggil oleh Tuhan, si ibu ini tetap melakukan kebiasaan itu, ya. Bahkan ketika saya berkunjung ke rumahnya, saya bertanya, "Ibu, kenapa ini kok ada kopi?" "Itu untuk suami saya, Pastor." Lalu saya jelaskan secara teologi Katolik, apakah orang yang meninggal itu masih membutuhkan kopi? Nah, ya. Sebetulnya dalam perjalanan kita, relasi kita dengan orang yang meninggal itu, entah itu suami kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, istri kita, seharusnya relasi kita dengan orang yang sudah meninggal itu naik satu tingkat. Mungkin pada saat hidup dia masih membutuhkan kopi, ada unsur-unsur jasmani, kadang-kadang jengkel, kadang-kadang marah, ada kasih, ada cinta, itu unsur jasmani. Tetapi setelah dia meninggal, relasi itu naik setingkat, hanya relasi rohani. Maka relasi rohani ini dijalin lewat kehidupan doa kita, lewat ekaristi kita. Dan kita bersyukur sekali secara Gereja Katolik, ya, kita masih bisa berkomunikasi dengan orang yang meninggal. Yang kita bawa itu adalah jiwa. Orang yang meninggal itu membawanya jiwa. Ke api penyucian itu membawanya jiwa. Dan kita yang masih hidup di sini, kita juga ada jiwa. Ya, kalau nggak ada jiwa, Bapak Ibu meninggal. Ya, nah jiwa ini kalau kita komunikasikan dengan orang yang sudah meninggal, ini bisa menyatu. Karena kita dipersatukan lewat jiwa ini. Sehingga sebetulnya mengapa dalam teologi Katolik, ya, kita masih bisa berkomunikasi dengan orang yang meninggal ini. Kan kebangkitan badan, kehidupan kekal, dan bisa berkomunikasi lewat jiwa ini. Seandainya saudara kita ini yang kita doakan ini sudah sampai ke surga, ya, tidak ada di api penyucian, mereka justru mendoakan kita, membimbing kita, menuntun kita supaya kita hidup benar di dunia ini, supaya kelak nanti masuk ke surga bersama dengan Dia. Tetapi mengapa di Gereja Katolik kita masih mendoakan? Karena mungkin masih ada saudara-saudara kita di api penyucian, ini kita doakan. Tetapi kalau saudara kita ini sudah sampai surga, tetap kita berdoa dan mereka akan membimbing langkah-langkah hidup kita supaya kita hidup benar di dunia ini.
Jadi sebetulnya kalau kita mengikuti misa Arba hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini hanya hidup sementara saja. Yang kita bawa nanti adalah jiwa kita. Nah, jiwa kita ini tergantung dari perbuatan kita akan sampai kemana di situ. Ya. Dan jiwa ini akan sampai ke surga kalau dibantu juga oleh orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Injil hari ini menarik sekali. Injil hari ini menarik sekali bagaimana Yesus dihadapkan dalam situasi. Sebetulnya sudah tahu ya bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu bertentangan dengan Yesus. Bahkan dikatakan bermusuhan. Tapi karena kelembutan hati Yesus, karena kepekaan Yesus, karena kemurahan hati Yesus, Yesus mau berkunjung kepada ahli-ahli Taurat ini dan orang-orang Farisi ini. Dan dia berkunjung kepada pemimpin orang-orang Farisi. Datang pada musuhnya kalau dikatakan. Tapi Yesus tidak merasa itu musuh. Ya. Ini yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita kadang-kadang banyak bertentangan dengan orang-orang. Tapi mari kita belajar dari Yesus. Yesus punya sifat macam apa kok dia tetap mau hadir pada orang-orang yang membenci dia. Dia hadir. Bahkan menyapa mereka. Ketika ada di rumah orang Farisi itu pemimpin, tiba-tiba ada seseorang yang sakit busung air. Terbayangkan ya. Sakit busung air itu kayak apa ya? Terbayangkan. Busung air ya. Pasti orang itu menderita sekali. Ya. Ada busung lapar, ada busung apa lagi? Busung lapar, busung air, busung udara, kentut terus, itu busung semua ya. Itu menderita lah ya. Nah ini ada orang yang busung air datang kepada Yesus dan di situ di hadapan orang-orang Farisi dan Taurat pada hari Sabat tidak boleh bekerja untuk menyembuhkan mereka. Tetapi Yesus berani. Sifat Yesus itu kalau ada orang yang sakit, orang yang nggak berdaya, dia mempunyai kepekaan untuk menyembuhkan. Tetapi yang paling hebat adalah Yesus bertanya dulu kepada mereka. Bertanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Menurut jawaban mereka pasti nggak boleh, karena nggak boleh bekerja. Ya. Tapi bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Tidak. Tapi mereka tidak bisa menjawab. Maka Yesus menyembuhkan orang itu. Ada 3 tahap disembuhkan. Yesus memegang tangan orang itu, lalu menyembuhkannya dan menyuruh dia pergi. Rasanya bagus sekali. Rasanya orang yang busung air ini adalah pribadi-pribadi kita. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup baik di dunia ini. Ya, diberi kesempatan. Kita datang sama Yesus lewat Ekaristi, minta disembuhkan. Dan orang yang sakit ini mengambil kesempatan itu untuk akhirnya menjadi hidup baik. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi diberi kesempatan oleh Yesus, tetapi mereka tidak mau bertobat. Lalu hubungannya apa dengan jiwa-jiwa ini? Sebetulnya selama kita hidup ini, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Diberi kesempatan, banyak kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Hanya kita mau raih tidak hidup baik ini. Karena udah diingatkan bahwa hidup di dunia ini hanya sangat sementara sekali. Kamu mau gak meraih ini? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak mengambil kesempatan ini, sedangkan orang yang sakit ini mengambil kesempatan dan akhirnya dia menjadi sembuh. Sehingga hari ini kalau kita merenungkan mengenai jiwa-jiwa, kita mempunyai jiwa. Dan jiwa inilah yang bisa dibersihkan oleh kita, khususnya setiap Jumat pertama. Syukur di paroki ini setiap Jumat pertama ada misa, ya. Bahkan tadi Romo Gatot pun juga misa di Banjar. Ya. Bersyukur. Sebetulnya setiap Jumat pertama ketika kita misa itu, apa yang ada dalam pikiran kita, Tuhan, satukanlah jiwa saya, supaya jiwa saya ini, hati saya, seperti hatimu yang kudus. Maka nanti ada adorasi. Kalau Bapak Ibu mengikuti adorasi, jangan hanya sekedar biasa-biasa saja, jangan. Adorasi itu harus membuat diri kita berubah. Bagaimana Yesus memberi kesempatan kepada kita di dalam adorasi pentataan sakramen Maha Kudus. Ketika sakramen Maha Kudus itu bahkan mulia sekali, ya.
ada belnya, ada nanti pendupaan. Sebetulnya menjaga kepada kita ini sangat agung sekali. Yesus hadir di tengah-tengah kita lewat sakramen Maha Kudus, supaya apa? Hati kudus Yesus itu masuk di dalam hati kita supaya kita dibersihkan. Syukur di sini juga ada umat dari Tasikmalaya. Parokinya namanya apa? Hati Kudus Yesus. Seharusnya pasti sudah bertahun-tahun jadi umat paroki Tasikmalaya harus hatinya bersih, harus itu. Karena mendalami hati kudus Yesus. Setiap Jumat pertama itu, malah datang ke sini, ya saya juga tahu ya, mungkin dibimbing oleh Roh Kudus, tapi enggak apa-apa. Tapi bahwa paroki ini namanya apa? Yohanes. Maka spiritualitas Santo Yohanes ini harus melatar belakangi kehidupan kita. Semua gereja itu sebetulnya mempunyai hari khusus. Ya, Santo Yohanes Pembaptis, Santo Yohanes Pengarang Injil, Hati Kudus Yesus. Saya juga Hati Kudus Yesus Tasikmalaya, pernah 4 tahun di sana, gitu ya. Dan ini mendalami itu. Ya. Kalau mendalami spiritualitas Hati Kudus Yesus itu, harusnya hati kita ini menyatu. Oh ya, ketika sakramen Maha Kudus itu diangkat, Tuhan, ajarilah saya untuk menjadi seperti hatimu. Ya. Bahkan ini kesempatan. Nah, orang yang busung air ini ngambil kesempatan untuk berubah, sedangkan ahli-ahli Taurat tidak mengambil kesempatan. Kita diberikan kebebasan oleh Tuhan. Ya, Ekaristi hari ini semoga mendapatkan kita kesempatan yang baik. Selain mendoakan orang yang sudah meninggal, kita juga tidak tahu kapan dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kalau kita dipanggil Tuhan, kita ingin membawa jiwa yang bersih. Dan kesempatan hari ini Hati Kudus Yesus, sadarilah bahwa kita ini masih punya kelemahan. Seperti orang busung air ini punya kelemahan, kekurangan, datang pada Yesus dan dia mengalami kesembuhan. Mari kita raih kesempatan kita untuk hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Karena itulah yang kita mempunyai hati yang bersih, jiwa yang bersih, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kita hening sejenak.